Jam berapa kalau mulai? Langsung mulai nih. Mulai Bu. Kan yang santai. Santai ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza yamil hadirin fi hadzal majlis. Sahabatan kaula muljaki, tarfatan kaula ta'zimi, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Para hadirin sekalian, mobil khusus dan para segenap jamaah Masjid Nurul Huda. Moga-moga dalam pepangkin saya Kak Dinto selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tersukan oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sebutan kaulah amul ja'aki, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seampun apareng nikmat dapatan kula tor para rabu ajudan seteja yang telah memberikan karunia maunahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah amul ja'aki sareng Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto dalam rangka yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Salah satu tanda bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa tak bosan-bosan untuk senantiasa menimba ilmu, mencari ilmu dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita betapa pentingnya untuk senantiasa kumpul-kumpul begini Bu. Kumpul-kumpul begini Pak dalam rangka mencari ilmu. Tebuna Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat berjalan bertemu dengan yang namanya taman-taman surga oleh Kanjeng Nabi, farta'u, maka kalian dianjurkan untuk mampir. Di dalam surga, di akhirat Allah menciptakan surga. Surga ini punya taman Bu. Ada tamannya. Di kota atau di rumah kita saja ada taman. Kota ada taman. Alun-alun misalnya. Di akhirat juga ada taman, taman surga. Nama taman surga itu dikenal dengan Riyadul Jannah. Nah katanya Kanjeng Nabi, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian lewat kemudian bertemu dengan taman surga, usahakan untuk mampir. Usahakan untuk mampir. Sahabat bertanya, "Ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang disebut dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda bahwa riyadul jannah hiya majalisut ta'lim. Salah satu taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala adalah majlis taklim. Kumpulnya kita di majlis taklim ini berarti kita berada di taman surganya Allah yang berada di dunia. Tujuannya apa? Agar supaya kita berkumpul bersama di taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhirat. Kumpul dengan orang soleh di akhirat. Tentunya diawali dengan kumpul dengan orang soleh berada di dunia. Senang ke ulama berada di akhirat. Misalnya ulama berada di surga. Tentunya kita berkumpul dengan ulama fid dunya wal akhir. Maka di majelis taklim yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita belajar mencari ilmu, kita senantiasa walaupun duduk enggak megang pulpen, enggak megang buku, katanya Kanjeng Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamsu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min ikki al-firaqabatin. Tojuk sekejap Bu, duduk aja sebentar Pak di majelis taklim. Sebentar enggak usah lama, habis ini pulanglah sampean.
Sebentar saja, kata Kanjeng Nabi, sa'atan, sekejap, sebentar. La tamsu qalaman wa la taktubu harfan. Sementara duduknya kamu di majelis taklim belajar begini, ndak megang pulpen, ndak megang buku. Kalau saya tengok memang tak ada pulpen dan buku ini. Tapi kata Kanjeng Nabi, Bu, khairun laka min ikki alfi raqabatin. Itu lebih baik untuk kalian daripada memerdekakan 1000 budak. Pahala untuk memerdekakan 1000 budak ini ganjarannya, Bu, tak tanggung-tanggung, tak main-main, bisa diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau lebih baik dari memerdekakan budak, berarti kita jaminannya adalah masuk surganya Allah. Tak naku pulpen, tak naku buku, ndak megang pulpen, ndak megang buku. Ini jamaahnya diberi pahala oleh Allah bisa masuk surga. Dan makanya ndak mungkin kan kiainya ndak masuk surga karena kiainya bawa buku, bawa pulpen begini. Rugi kalau ndak masuk surga itu. Jadi mudah-mudahan dengan perkumpulan yang seperti ini kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kebagian mengisi di majelis ini di request. Kemarin diundangnya bukan di rumah, Pak. Biasa kalau undang kiai kan di rumah. Ini ngundangnya di pasar, Bu. Maklum lah, kiai muda sekarang ini sukanya di pasar, di warung kopi, ya kan, sambil jual ikan. Ini kesempatan untuk mengundang langsung di pasar. Jadi nanti hasilnya ini hasil pengajian pasar namanya. Jadi minta kepada saya untuk mengisi kajian tentang najis, Bu. Tentang najis, macowena, najis, merseena, najis. Kenapa demikian? Karena orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. 3 perkara ini harus dijaga. Orang ibadah kepada Allah tidak bisa, innallaha ta'ala la yu'badu illa bima syuri'a. Allah tidak bisa kita sembah dengan semaunya kita. Allah disembah oleh hambanya melalui mekanisme, melalui aturan, melalui undang-undang yang ditetapkan oleh syariat. Salah satunya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala harus suci dari hadas yang pertama. Suci dari hadas. Hadas ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang keluar dari kubul dan dubur illal maniyah, kecuali sperma. Akan tok, Bu, berarti hadasnya hadas kecil. Mun kenton raja, Ustaz. Pakun hadas kayak ini, Bu, makilah kenton raja. Pas cedulan kenton misalnya dud, ya tetap hadas kecil, Bu. Kemudian misalnya kencing, ya masih dihukumi hadas kecil. Hadas besar, misalnya untuk laki-laki adalah inzal, keluarnya sperma. Untuk wanita haid, nifas, wiladah, ini hadas besar. Kemudian selain suci dari hadas kecil dan hadas besar, orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus suci dari najis. Harus suci dari najis, Pak. Tidak boleh yang kita pakai, tidak boleh yang kita tempati, tidak boleh badan kita ini dilumuri oleh najis atau menempel terhadap najis untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Nah, ketika berbicara najis, maka kaitannya juga menyambung kepada alat untuk membersihkan najis. Berbicara najis berarti harus berbicara alat untuk membersihkan najis. Tidak mungkin kita berbicara najis tapi tidak ada alat untuk membersihkannya. Apa alat untuk membersihkan najis? Katanya Al-Imam As-Sayyid Muhammad Asy-Syahir bi Abi Syuja. Di dalam kitab Fathul Qorib beliau mengatakan begini, bahwa salah satu alat untuk mensucikan badan dari najis, membersihkan tempat dari najis, membersihkan pakaian dari najis adalah air. Berarti kita harus bicara air pertama kali. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharati. Ketika air menjadi alat untuk bersesuci, fastatradal musannifu faqala, kemudian musannif pengarang kitab Fathul Qorib berkata bahwa al-ma'u al-miyahu allati yajuzu biha tadhiru sab'u miyahin. Ada 7 air yang bisa digunakan untuk bersesuci. Ada berapa, Pak? 7. Kata orang Melayu 7. Ada 7 air yang bisa dipakai untuk bersesuci. Nah, di 7 air ini, Pak,
saya sebutkan di dalam 7 air yang digunakan untuk bersesuci ini diantaranya adalah yang pertama ma'us sama, air langit. Berarti air apa bu? Air hujan. Ini bisa digunakan untuk bersesuci, bersihkan baju dari najis, bersihkan badan dari najis, untuk mencucikan dari hadas kecil ataupun hadas besar, dipakai wudu, dipakai mandi janabah, dipakai mandi dari haid, dipakai mandi dari nifas. Ini bisa. Ini bisa dan boleh sah. Kemudian yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Air laut. Di sini tak ada bu laut. Kita mau ke Anjungan atau mau ke mana bu kalau laut? Mau ke Mempawah ya. Mau ke Mempawah, mau ke ini dulu ke taman yang ada lautnya itu. Bayar mahal bu, 25.000. Ibu tak pernah ke sana kan? Mana sama lakinya tak dikasih. Suruh ke dapur terus. Pakai baju daster terus. Nah, sekali-sekali bu refreshing. Ini yang kedua, air laut. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Nah, ini kita banyak sungai ini. Air sungai, bukan air paret ya bu ya. Di sini paret beda. Kalau di Jawa bu, bilang sungai itu pasti besar. Pasti besar. Kemudian kayak kita bilang paret belum tentu besar. Kayak misalnya paret Pekong. Paretnya segitu tuh bu. Paret Pangeran. Ini kalau di Jawa bukan paret pak, tapi disebut sungai. Nah kalau bilang paret di Jawa, tempat yang kecil-kecil itu bu, kita nyebutnya selokan. Ini bedanya bu. Ini kalau mondok di Jawa, mondok di Madura, ini kita mau tahu bahasa. Saya pernah kena akalkan kawan saya itu. Mondok di Madura, kalau kita bahasanya bilang ini botol, bahasa Maduranya apa bu? Butul ya. Ini kalau bilang butul di Madura kena ketawakan ini. Laki kok butul? Ah, butun katanya. Butun gitu. Jadi dibilang butun ini. Ini yang pertama, yang kedua adalah air laut, yang ketiga adalah air sungai, yang keempat wa ma'ul bi'ri. Yang keempat adalah air sumur. Air sumur kita nyebutnya air kolam. Ada kolam bu punya bu. Sekarang pakai air ledeng. Berarti kalau air ledeng masuk air apa tuh bu? Bisa saja air sumur atau ngambil di sungai, bisa masuk air sungai. Kemudian wa ma'ul aini, mata air. Yang keenam wa ma'us salji, air salju. Di sini tak ada. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Jadi air embun ngumpul di daun itu digunakan untuk bersesuci bu. Subuh biasanya. Kalau tak pernah bangun subuh macam mana nak nengok embun? Bangun jam 12. Kalau cita-cita tinggi, pingin istri yang solehah, pingin kaya raya, pingin sehat walafiat, pingin mewah, tapi bangun jam 12 malam, jam 12 siang, subuhnya kelewatan, kena tawakan nak malaikat, cita-cita kau terlalu tinggi. Nah 7 air ni bu, 7 air yang disebutkan sama ulama, sama musannif ini, kemudian dia ngomong begini, summal miyah hutang kosimu ala arba'ati aksamin. Dari 7 air yang boleh dipakai tadi ini, yang pertama air apa bu? Hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima mata air. Yang keenam salju. Yang ketujuh embun. 7 air ni bu, pak. 7 air ni, ini dibagi 4. 7 air ini dibagi 4. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu. Suci, barangnya suci berarti bisa dikonsumsi, diminum. Kayak begini bu, saya contohkan langsung. Nih bu, ini air apa nih bu? Langsung ya kita. Air apa nih? Air gunung berarti di mana bu? Di langit apa di bumi? Masa gunung di langit, gunung di bumi berarti ngebor enggak? Ngebor berarti air sumber, ya kan? Sumber berarti bi'r, sumur dikali, ya kan? Kita minum, bisa enggak dipakai untuk bersesuci? Bisa, oke. Ketika dipakai untuk bersesuci, ini bagiannya kan ada 4 tadi. Yang pertama suci, mensucikan, yang tak makruh digunakan. Artinya suci bisa dikonsumsi, buat masak bisa nih bu, buat minum bisa, dibuat apa lagi? Buat wudu bisa,
Bisa. Nah, kemudian bisa enggak ini untuk mensucikan kita dari hadas besar? Kita kumpulkan banyak-banyak nih. Iya jangan segini lah. Kumpulkan banyak-banyak sampai segalon besar. Bisa tak? Bisa. Ini contoh. Berarti air ini suci mensucikan, yang tak makruh menggunakannya. Makruh enggak nih? Kita pakai? Tak ada. Paham Bu ya? Ini yang pertama. Kan ada 4 bagiannya. 7 air itu dibagi 4. Bagian pertama sudah saya sebutkan. Pelan-pelan aja Bu ya. Ini kan bukan ngajari santri. Saya kalau ngajar santri di tempat saya laju Bu, santri pintar-pintar semua Bu. Saya bilang, itu sudah hatam kitabnya Bu. Alim semua sudah Bu. Wah. Makanya kalau ngajar orang ini pelan-pelan. Nah, yang kedua nih, Pak. Yang kedua, air yang tohir mutahhir, yang makruhun istimaluhu, suci mensucikan tapi makruh menggunakannya. Air ini disebut dengan al-ma'ul musyammasu, air yang dipanaskan. Paham Ibu ya? Air yang dipanaskan. Sampean Pak, Bu, ngandelaing. Ini air sampean simpan ke tempat masak air. Panas sampean pakai. Kalau sampai menciderai kulitnya sampai melepuh, bukan makruh Pak, haram. Paham Pak? Tapi kalau misalnya dipakai angat-angat ini menyakiti kepada kulit, maka hukumnya makruh. Tak sampai menciderai tapi menyakiti, hukumnya makruh. Kalau tak punya efek sama sekali, tak terasa panasnya, tetap hukumnya ndak makruh seperti hukum yang awal. Berarti suci mensucikan, yang tidak makruh menggunakannya. Paham dah Bu? Nomor berapa Bu? 2. Berarti air panas jangan dipakai untuk cuci muka. Hukumnya makruh. Air hangat maksudnya. Kalau air panas melepuh lah Pak. Nah, yang ketiga, pembagian yang ketiga adalah suci mensucikan, tahirun mutahhirun li ghairihi. Suci mensucikan, suci ya, ghairu mutahhir, yang tidak mensucikan kepada benda lain. Misalnya suci, boleh diminum, tapi tak bisa untuk wudu, tapi tak bisa untuk mandi besar, tapi tak bisa untuk mensucikan baju dari kotoran. Air apa tuh Bu kira-kira Bu? Air mustakmal. Paham ya Bu ya? Air mustakmal. Saya ulang lagi Pak, saya ulang lagi. Yang ketiga ini airnya suci, tapi tak bisa mensucikan benda lain. Nama airnya disebut dengan air mustakmal. Coba Ibu jawab jujur Pak. Bapak Ibu jawab jujur. Pemahaman Bapak Ibu tentang air mustakmal itu apa selama ini? Ini mau saya luruskan. Ada yang bisa jawab? Air mustakmal selama ini. Misalnya koboan, nih Bu ya. Yo, kalau kiai keren tuh kayak begini. Langsung contoh songko. Nih, saya kasih air. Saya mau makan. Habis makan saya cuci tangan di sini. Ibu nyebutnya air apa? Pasti bilangnya mustakmal. Gampangnya mustakmal udah digunakan, udah dipakai. Iya kan? Udah sampean makai itu mustakmal. Ini bukan mustakmal nih Pak. Ini namanya mutaghayyir. Air yang berubah. Mustakmal itu fi raf'i hadasin au izalati najasatin. Tapi izalati najasatinnya untuk menghilangkan najisnya, illam yataghayyar wa lam yazid wasnuhu ba'da fisalihi. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk bersesuci. Sampean wudu. Ya Pak, Bu, wudu. Jatuhnya wudu nih sampean ambil dapat seember, berarti air itu disebut air apa? Mustakmal. Bukan sisa koboan tadi itu mustakmal. Paham Pak ya? Ini yang pertama. Yang kedua, au ba'da izalati najasatin, setelah menghilangkan najis. Akan tetapi setelah menghilangkan najis itu illam yataghayyar wa lam yazid wasnuhu ba'da fisalihi. Airnya tak berubah. Contoh, nih surban saya nih Pak, ini kena najis misalnya. Ada najisnya. Saya ngambil air seember. Ketika ambil air seember, nih saya ambil air seember, saya basuh, airnya jatuh lagi enggak ke ember nih Pak? Jatuh lagi kan? Iya kan? Saya ambil ember 2 lah. Ember satunya isi air, ember yang kedua kosong. Saya ambil ember yang ada airnya,
Kemudian saya siramkan surban saya yang kena mutanajis tadi ini, kena kencing lah misalnya. Kemudian ember tadi ini penuh dengan air yang sudah saya siramkan. Kalau ternyata ember ini ukurannya sama, ember nih, misalnya katakanlah ember yang kecil tuh Bu, yang sedang tuh Bu, paham ya? Dua embernya ukuran sama, isi airnya ini tak berubah dan juga tidak berkurang. Kalau di sini isinya penuh, di sini isinya penuh, maka air yang di sini di ember ini tidak dihukumi mutanajis, tapi dihukumi apa? Mustakmal. Catatannya illam yataghayyar wa lam yazid wasnuhu ba'da fisalihi. Catatannya tak berubah. Yang pertama, airnya tak berubah, tak jadi bau kencing. Kemudian yang kedua, setelah air ini lepas dari surban yang saya basuh nih, air ini tetap sama ukurannya. Maka air ini disebut dengan mustakmal. Ini yang nomor berapa Bu? 3. Paham ya? Air mustakmal. Jadi mustakmal itu bukan air kobokan tadi itu Bu, bukan. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersesuci, sisa dari air wudhu misalnya, itu mustakmal. Atau mandi besar, sisanya itu disebut dengan air mustakmal, air jatuhannya itu. Nah kemudian air yang suci yang tidak mensucikan selain air mustakmal, airnya suci tapi tidak mensucikan selain air mustakmal ibu, namanya mutaghayyir, air yang berubah. Dia suci, misalnya begini, air tadi saya ngambil air hujan, suci enggak nih Bu? Yang saya ambil air hujannya suci. Saya basuh tangan saya, ini disebut air apa Bu? Mutaghayyir, sudah berubah. Saya minum boleh enggak? Boleh enggak? Iya Bu, boleh lah. Ngapa tak ada pula? Boleh, ya kan? Alasannya kenapa boleh? Karena air ini bukan air najis. Air ini suci enggak? Suci, cuma tak bisa mensucikan. Air ini suci tapi tak bisa dipakai wudhu. Air ini suci, bisa diminum, bisa dibuat masak, tapi tak bisa untuk mandi besar. Namanya air apa nih? Mutaghayyir, bukan mustakmal. Mustakmal itu sisa dari jatuhan wudhu. Air wudhu jatuh, sisanya itu dikumpulkan, itu disebut dengan mustakmal. Paham Pak ya? Tak paham, mondok agilah nanti Pak di Pondok Pesantren Salafi Al Aziz. Kemudian yang keempat, nah baru nih masuk yang keempat. Yang keempat namanya air mutanajis. Nah, kita udah mulai masuk dan Ibu tentang pembahasan najis. Air yang keempat adalah air mutanajis. Air ini tak suci juga tak bisa mensucikan. Air yang najis dan tidak bisa mensucikan. Air yang gimana? Alladzi waqa'a fihi halat fihi najasah. Air yang dijatuhi oleh najis, wa huwa alladzi halat fihi najasatun, air yang dijatuhi oleh najis. Nah, najis ini dua Pak. Ada najisnya itu li zatihi, ada yang li ghairihi. Kalau misalnya najis itu li zatihi, contoh misalnya mohon maaf, kotoran ayam. Ya, masih bahas bilang kotoran ini tak nyaman, langsung aja ya nyebut Bu ya. Tai ayam. Tai ayam nih Pak, najis ada? Najis. Bisa enggak disucikan? Dikeringkan dulu, diopen, udah diopen, sampai kering, udah jadi batu, udah keras, dibersihkan pakai air sampai mengkilat, digosok jadi batu, itu dihukumi suci enggak? Ya tetap enggak suci karena li zatihinya najis. Jadi batu apa? Batu tai ayam. Jadi tak bisa suci tetap Pak. Tetap tidak bisa suci. Nah, yang kedua, najisnya bukan li zatihi tapi li ghairihi. Contoh songkok saya ini suci Pak, tapi kena tai ayam tadi, iya kan? Kalau misalnya benda yang suci terkena benda najis, maka penyebutannya bukan najis tapi penyebutannya mutanajis. Itu menunjukkan barang tadi suci terkena najis sehingga bisa disucikan. Tang sarung re najis, maksudnya mutanajis karena sarungnya mau dipakai lagi setelah disucikan. Oh baju saya ini najis, maksudnya mutanajis karena kalau bajunya najis tidak bisa disucikan. Seperti tai ayam tadi bisa disucikan, itu nggak bisa. Misalnya tikar nih Bu, kena kencing, berarti tikar nih mutanajis yang bisa disucikan setelah najisnya dihilangkan. Paham ya Pak Bu ya? Nanti yang tidak paham silahkan nanya.
Satu pertanyaan saya hargai 50.000. Balik yuk. Balik semua. Nah, udah bahas air, kita bahas air, maka kita bahas posisi najis. Posisi najisnya. Nah, dikatakan an-najasatu salasun, bahwa najis itu dibagi 3. Nah, tadi bahas airnya, alat untuk mensucikan najisnya. Sekarang membahas najis itu sendiri. Najisnya dibagi 3. Yang pertama mughalladzatun, najis mughalladzah. Apa mughalladzah? Nanti saya jelaskan. Yang kedua wa mukhaffafatun, yang kedua najis mukhaffafah. Jadi mughalladzah sama mukhaffafah tolong jangan dibuat nama, Bu. Nanti mentang-mentang ada di dalam kitab, siapa nama anaknya? Mukhaffafah. Wah. Jadi mentang-mentang ada di kitab. Kadang orang kan begitu, tengok di Al-Quran, siapa nama anaknya? Tony, gitu dia. Tony siapa? Syaitoni. Masya Allah. Ini ada di Al-Quran ini. Iya, Syaitoni kan setan. Mentang-mentang ada di Al-Quran, kemudian dijadikan nama. Siapa nama anaknya? Jahannam. Wah, susah. Jahannam neraka. Jadi mau hati-hati nak buat nama anak. Kadang ada orang Jawa ngasih anak, nama anak itu siapa nama anaknya? Dita Leni Rapia. Wah, padahal Dita Leni itu artinya diikat. Dita Leni etale Bu. Etale Rapia. Dita Leni Rapia. Kalau orang Madura ngasih nama anak kan gawat-gawat sikit. Siapa nama anaknya? Ronaldo. Wah, Cristiano. Siapa nama anaknya? Dina Makialat Juba. Wah, padahal cak Madura Dina Makialat Juba. Nyamai Dina Makialat Juba. Dina Makialat Juba. Yang pertama mughalladzatun, najis mughalladzah. Yang kedua mukhaffafatun, najis mukhaffafah. Yang ketiga mutawassitatun, najis mutawassithah. Ingat Bu ya, berapa Bu? 3. 1 mughalladzah, 2 mukhaffafah, 3 mutawassithah. Gampang hafalkannya Bu, lebih gampang dari kita mikirkan utang. 1 mughalladzah, 2 mukhaffafah, 3 mutawassithah. Nah, dapat ilmu dah Ibu 3. Balik Ibu hafalkan. Mughalladzah, mukhaffafah, mutawassithah, mughalladzah, mukhaffafah, mutawassithah. Dibuat zikiran. Jadi dikiranya ibu-ibu sekarang ini lain, bukan Allah astagfirullah, tapi COD. Dikiranya COD. Nah, apa najis mughalladzah itu? Al-mughalladzatu najasatul kalbi wal khinziri. Najis mughalladzah adalah najisnya anjing, wal khinziri, dan najisnya babi, wa far'i ahadihima, dan anak yang terlahir dari salah satu keduanya, anjing dan babi. Najis mughalladzah artinya berat Bu. Najisnya berat. Mukhaffafah artinya ringan. Mutawassithah artinya tengah-tengah. Najis yang berat ini najisnya siapa katanya? Najisnya anjing, najisnya babi. Cuma 2 aja Pak. Ingat-ingat. Najisnya anjing, najisnya babi, atau anak yang terlahir dari keduanya. Anjing kawin sama anjing melahirkan anjing, maka anak anjing tadi najis. Nama najisnya mughalladzah. Kemudian anjing kawinnya sama babi, punya anak jingbi misalnya, maka jingbi ini anaknya ini najisnya najis apa? Mughalladzah juga. Paham Bu ya? Babi sama babi misalnya. Babi sama babi melahirkan anak, nama anaknya tetap babi. Maka najisnya najis mughalladzah. Kalau misalnya pernikahannya dengan yang hewan yang suci, misalnya anjing kawin sama sapi, punya anak jingpi. Nah, jingpi ini dihukumi apa? Tetap najis. Najisnya mughalladzah. Misalnya kepalanya anjing, badannya sapi semua. Mau dibuat kurban, boleh enggak? Tak boleh, haram itu. Nyentuh dia sama seperti menyentuh anjing. Bisa dipahami Bu? Dah. Kemudian yang kedua wal mukhaffafatu, adapun najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan ini bagaimana? Wal mukhaffafatu, adapun najis yang ringan, baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablugh al haulaini
Wal mukhaffafatu adapun najis mukhaffafah, najis yang ringan adalah najis baulus sobiyyi, kencingnya anak kecil. Allazi lam yat'am, yang tidak makan siapa alladzi, siapa anak kecil, ghairal labani, kecuali minum susu, ASI, air susu ibu. Walam yablugh al-haulaini, dan tidak sampai siapa bayi, siapa sobi al-haulaini usia 2 tahun. Yang lebih dari 2 tahun, yang 24 tahun. Ya tak bisa. Saya tetap Ustadz minum susu gitu. Umur kau apa? 24 tahun. Tak bisa itu, Bu. Tetap tak boleh itu. Jadi kadang kan ada lucu-lucu gimana itu. Saya pernah menjelaskan tentang mahram. Mahram itu 3. Ada yang pertama mahram nasab. Nasab ibu. Nasab itu artinya keturunan. Misalnya bapak, jalur bapak ke atas, jalur anak ke atas misalnya, atau jalur anak ke bawah. Misalnya saya punya anak perempuan, ya tidak batal wudhu menyentuh saya, menyentuh kakeknya, kemudian ke samping menyentuh bibinya, atau anak saya yang laki-laki tidak batal ketika menyentuh ibunya. Ini namanya mahram nasab. Kemudian yang kedua ada namanya mahram musoharoh. Mahram bisa jadi mahram karena kemertuaan. Sampean dengan mantunya, Bu, dengan mantunya yang laki-laki, misalnya ibu, ya tidak batal wudhu, salaman, saya punya wudhu, ya tidak. Yang batal wudhu itu dengan anak sampean. Lalu sama sampean tidak batal ila yaumil qiyamah, walaupun sudah pisah itu dengan anak sampean, sampai kapanpun tetap menjadi mahram, namanya mahram musoharoh. Yang ketiga ada namanya mahram rodok, mahram karena susuan. Contoh begini, si A ini, Bu, si A punya anak, ya, si B juga punya anak. Anaknya si B ini disusukan ke anaknya, ngampung ke anaknya si A. Paham ya? Jadi si A ini menyusui anaknya sendiri, juga menyusui anaknya si B. Anaknya si A laki-laki, anaknya si B perempuan, ini nyentuh tidak batal wudhu. Namanya mahram rodok, mahram sesusuan. Nah, ada yang nanya sama saya, kalau ini teman saya udah menikah, dia udah punya anak 3, dia bilang, berarti kalau saya gimana? Apa mahram rodok dengan anak-anak saya? Masa mahram rodok dengan anak-anaknya? Ini kacau ini. Karena dia menyusu juga dia. Nah, ini persoalan susu ini. Najis muhaffafah, aku dulu jadi Pak Tembak. Najis muhaffafah adalah najis kencingnya anak kecil yang tidak makan kecuali hanya ASI, susu ibu, dan tidak sampai kepada usia 2 tahun, tidak melewati usia 2 tahun. Nah, kemudian susu yang diizinkan nih, katanya Imam Asy-Syarqawi di sini ada 6, Bu. Model air susu itu ada 6 katanya. Kalau di dalam madhab Syafi'i, yang pertama ini menurut Imam Syarqawi adalah al-jubnu. Al-jubnu ini susu kalau kemudian didiamkan ini menjadi keju. Sehingga ketika begini, anak kecil yang nyusu kepada ibunya, bagaimana hukumnya ketika anak kecil tadi tidak nyusu ke ibunya tapi disusukan ke hewan? Apakah ketika anak tadi kencing, misalnya kencing, cara mensucikannya itu apa najisnya disebut dengan najis mutawassito atau mukhaffafah? Nah, ini menjadi perdebatan para ulama. Tetap dihukumi sama madhab Syafi'i sebagai najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini gampang, Pak. Cukup dengan birosyil ma'i alaihi, dipercikkan air. Sehingga contoh misalnya saya gendong anak kecil yang masih 2 tahun, usia 2 tahun. Dia tidak makan apa-apa kecuali hanya minum air susu ibu. Kencing kena ke songkok saya, maka songkok saya ini cukup saya ambilkan air, saya perciki begini, birosyil ma'i alaihi, sampai melebihi tempat kencingnya. Misalnya kencingnya setetes, saya lebihi. Ini sudah bisa dipakai lagi, Bu. Paham ya? Namanya najis mukhaffafah. Nah, pertanyaannya, apakah hanya air susu ibu? Bagaimana kalau misalnya dia itu rodok, menyusu kepada
perempuan yang lain, atau dia menyusu kepada hewan. Nah, katanya ulama, sekalipun dia menyusu kepada hewan ataupun hewannya hewan yang najis sekalipun, ini tetap kencingnya, najisnya disebut najis mukhaffafah. Nah, dari pembahasan ini muncul banyak pembahasan tentang susu. Nah, dari tentang susu ini sehingga sama ulama-ulama saat ini dimasukkanlah ke dalamnya tentang susu formula. Bagaimana hukumnya anak yang memang tidak nyusu kepada ibunya sendiri, dia nyusu formula. Hukum awalnya begini, kalau tidak nyusu kepada dirinya sendiri, ibunya sendiri, misalnya dititipkan untuk nyusu kepada yang lain misalnya, rodok, atau dititipkan atau menyusu langsung ke hewan, Pak. Atau meras susu pakai susunya sapi, susunya kambing diminumkan. Nah, ini tidak masalah, tetap najisnya najis mukhaffafah. Nah, sekarang yang jadi persoalan kalau misalnya nyusu formula, bagaimana? Ternyata di dalam susu formula itu banyak campuran. Kalau diyakini dengan banyaknya campuran, maka najisnya bukan lagi najis mukhaffafah, tetap najisnya mutawassithah. Tidak cukup anak-anak bayi sekarang yang walaupun usianya belum sampai 2 tahun, kemudian dia kencing dan diperciki dengan air begitu saja, ini tidak cukup kalau ternyata dia sudah mengkonsumsi susu formula. Kenapa demikian? Karena di dalam susu formula sudah banyak campuran. Oke, Bu, bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga, wal mutawassithatu sairun najasati, dan adapun yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah selain najis mughalladzah dan selain najis mukhaffafah. Nah, di dalam najis mutawassithah ini sekarang saya membahas tentang cara mensucikannya. Nah, cara mensucikan najis tadi, yang pertama najis mughalladzah yang berat ini, cara untuk mensucikannya harus dibersihkan menggunakan debu. Misalnya begini, sampean hidup di lingkungan ini, lingkungan Madura, lingkungan Jawa, lingkungan orang Melayu, insya Allah tidak ada hewan yang namanya anjing dan babi. Tapi kalau hidup di daerah perkampungan, misalnya di Sanggau, daerah pedalaman, di Meliau, saya itu pernah pengajian di Meliau, Bu, itu sampai di bawah kolong-kolong itu begitu banyaknya anjing di sana. Nah, kalau misalnya di lingkungan yang seperti itu, wadah yang kita makan ternyata dijilat oleh anjing, bagaimana cara mensucikannya? Yang pertama adalah dibasuh sebanyak 7 kali basuhan, yang salah satu dari 7 kali basuhan dicampur dengan debu. Misalnya sampean basuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nomor 5 sampean kasih debu, tambah lagi 6 kali, 7 kali, boleh nggak? Boleh. Jadi debunya tidak harus di nomor 7, kasih di nomor 2, setelah dikasih air kasih debu, ini juga boleh. Yang penting basuhannya berapa kali? 7 kali, yang salah satunya nanti dikasih dengan debu, dicampur dengan debu. Ini cara mensucikan najis mughalladzah. Kalau najis mukhaffafah, gampang cara mensucikannya, cukup birashil ma'i alaihi, cukup dipercikan air. Kemudian yang ketiga, najis mutawassithah, cara membersihkannya gimana? Ini dibagi 2. Yang pertama adalah najis ainiyah, yang kedua adalah najis hukmiyah. Nih, najis mutawassithah, najis ainiyah pembagiannya, kemudian ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu artinya najis yang kelihatan mata, Pak. Contohnya begini. Misalnya anak sampean, Bu, di masjid nih kencing atau buang air besar. Air besarnya itu kelihatan nggak? Misalnya teleknya itu kelihatan nggak di sini? Kalau ternyata kelihatan, maka najisnya disebut dengan najis apa? Ainiyah, kelihatan oleh mata. Cara mensucikannya bagaimana? Tidak bisa di tempat yang seperti ini di masjid nih, Bu, Pak, Bu. Mohon maaf, saya praktekkan saja ya. Misalnya masjid kan tuh nih kan, ternyata ada tai ayam, Misalnya pas tengah-tengah di situ. Ini kan keramik semua. Nah, cara mensucikannya gimana ini? Apa sampean datang ngambil air kemudian sampean siram sampai keluar? Ya enggak begitu, najis semua itu. Setuju nih, Pak, najis kapi itu. Caranya gimana? Buang dulu ainnya, zatnya dibuang. Makanya ini najis dinamakan najis apa? Ainiyah, karena kelihatan oleh mata. Nanti di rumah juga begitu, Bu. Kalau saya di rumah, misalnya ada tai ayam di teras atau di mana di musola. Sekarang kan rumah orang banyak yang keramik. Kalau dulu nyaman rumah papan, disiram udah masuk ke dalam papan.
Kalau sekarang rumahnya keramik, makin ngalah aing segalon, butuh disuruh mana najis kepi itu. Najis semua jadinya. Caranya gimana? Sampean nyiapkan kain, buang dulu ainiyahnya. Kotorannya itu dibuang dulu. Sudah dibuang, kalau bisa dilingkari, ditandai, misalnya pakai apa? Bisa pakai kapur atau gimana agar supaya tidak melebar kemana-mana dan orang yang lewat pun bisa melihat ini tanda tidak boleh dilewati. Setelah dibersihkan, maka tidak kelihatan lagi bendanya ini, maka najisnya disebut najis apa? Hukmiyah. Nah, ketika najis hukmiyah, maka sampai cukup siapkan air, satu canting kecil tidak masalah. Satu canting kecil, sampean siram, Pak. Sampean siram, sampean gosokkan begini. Udah gosok begini. Nah, kemudian kain yang tadi itu sampean lap lagi, sampean siram lagi, ini udah suci sudah. Bisa dipahami? Saya ulang lagi ya. Kalau ternyata melihat najis, ya, misalnya di rumah-rumah kita ada bentuknya najisnya, cara mensucikannya bagaimana? Pertama, buanglah najis tadi. Zatnya itu dibuang, ainnya itu dibuang, bendanya itu dibuang, benda najisnya itu dibuang. Setelah dibuang, maka sampean ambil air, tidak perlu disiram, Pak. Tidak perlu disiram, Bu. Ambil air sedikit, kemudian air sedikit itu cukup meliputi terhadap tempat yang najis tadi, digosok dan dikasih air lagi, ini sudah suci. Bisa dipahami ya? Nah, ini tingkatan-tingkatan najis. Jadi saya ulang, yang pertama adalah najis mughalladhah, yang kedua adalah najis mukhaffafah, yang ketiga adalah najis mutawassithah. Dan dari tiga najis ini cara mencucikannya, kalau najis mughalladhah harus dibersihkan sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Kalau najis mukhaffafah itu najisnya ringan, najisnya anak kecil yang tidak konsumsi selain air susu ibu. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air. Najis mukhaffafah itu cara mensucikannya, buang dulu bendanya. Najis mutawassithah, ya, cara mensucikannya cukup pertama kali adalah buang dulu bendanya, zatnya. Setelah menjadi najis hukmiyah baru dibersihkan pakai air. Bisa dipahami, Bu? Nah, silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya mensucikan pakaian yang menggunakan mesin cuci, laundry itu, Bu, gimana caranya? Ini kadang, nah kalau laundry itu sebenarnya nggak rumit-rumit benar sih. Orang kan kadang banyak was-wasnya itu. Jadi biasa kalau kita pakai mesin cuci, yang penting yang pertama jangan masukkan air dulu kalau ada najisnya. Kita bedakan, ini pakaian yang najis, pakaian yang sekedar kotor. Karena kotor tidak mesti najis. Itu yang perlu dipahami. Nah, benda yang najis tadi, kalau bisa najisnya dibuang, ada kotorannya misalnya, silahkan dibuang dulu. Tapi kalau yang tidak bisa dibuang, contohnya air kencing sudah 3 hari, ini kan sulit untuk dibuang. Maka caranya bagaimana? Itu dikumpulkan bendanya. Nah, kemudian masukkan ke dalam mesin cuci. Jangan dikasih sabun. Cukup dikasih air, hidupkan sampai meluber, maksudnya bukan meluber lah. Air itu menggenang bersama pakaian tadi. Jadi air tadi sudah meliputi kepada pakaiannya. Nah, kemudian hidupkan mesinnya, udah digubek-gubek itu, baru sampean buang airnya. Untuk memastikan kesuciannya, sampean mau pakai sabun misalnya, silahkan. Kasih air lagi, kasih sabun, buang, selesai. Bisa dipahami, Bu? Nah, itu untuk di mesin cuci. Nah, mungkin cukup inilah dulu lah. Sudah jam 8. Berapa menit? 4. Hah? Ya, kita dialog saja, Bu. Dialog. Kita ngobrol. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Silakan yang mau nanya. Tak boleh merokok di sini kan ya? Masjid ya? Iya, silakan, Bu. Kenapa, Bu? Silakan buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya, dipersilakan. Tema luar dari tema pun nggak apa-apa kalau nggak ada pertanyaannya. Mau nanya apa terserah. Monggo. Kalau ada seseorang itu misalnya Apa? mau
suci. Iya, kira mau kawin. Jadi terkadang dia habis mau terus rasa kayak keluar kayak Iya. itu gimana? Mang lagi. Was-was ya, ragu-ragu. Ada kaidah ngomong begini, al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jadi di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali itu memberikan satu cara untuk orang yang ketika buang air besar ini saat dia melaksanakan sholat masih ragu-ragu, kadang saat sujud merasa keluar, saat berdiri merasa keluar begitu. Caranya bagaimana? Sama Imam Ghazali, ketika buang air kecil ini, kencing, yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi. Meniakini nengkong. Kemudian yang kedua, sudah selesai kencing, sampean itu ada hembuan. Bisa telur kali. Yang ketiga, teret. Keng teret en kade belum loh. Jadi kade kemudian aduh kacau. Kade belum. Nah, ini cara yang diberikan oleh Imam Ghazali. Kalau ternyata masih merasa keluar, yakinlah itu dari setan. Begitu dari Imam Ghazali. Atau sampean masih penasaran, sampean ke kamar, kalau pakai celana dalam, ya, sampean lihat keluar enggak. Kalau ternyata enggak ada, udah kejadian berikutnya merasa keluar, itu tidak ada. Itu hanya diganggu oleh setan. Nah, itu konsep dari Imam Ghazali, penawaran yang ditawarkan oleh Imam Ghazali untuk mengatasi orang yang merasa ragu ketika dia buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, merasa air kecil tadi masih ada yang tertinggal. Oke. Ada yang lain? Silakan Bu. Ngereng Bu. Santai. Ngereng. Mari Pak. Iya Pak. Lanjut Pak. Ada apa Pak? Iya. Kadang-kadang orang itu kalau di luarnya diperhatikan bersih. Iya. Tapi kita banyak air, nampaknya ini bersih. Tapi belum tentu ini bersih. Aku tuh boleh gitu. Air aturan untuk mensucikan tadi. Iya. Nah, kan air ini bersih, tapi kan ini belum tentu bersih. Oke. Nah, Iya Pak. pertanyaan saya itu yang saya maksud tadi itu, kita yang sebenarnya kita ini kan batinnya, bukan lahirnya. Jadi kita bahasa itu kan makan bagi ngomong maksudnya memang saya juga tak itu. Kalau nggak orang itu belum pernah bertanya. Kadang-kadang masjid ataupun surau atau pelanggar atau kadang-kadang budayanya itu bentuk lain. Jadi itu macam-macam untuk mensucikannya. Mensucikan masjid. Mensucikan tadi. Kita mensucikan ini kan manusianya, bukan masjidnya. Kadang-kadang ini masjid, surau ataupun langgar. Kadang-kadang budayanya itu kan suku Kelai. Oh, ya. Yang itu yang kita maksudkan itu mau disucikan dia. Macam-macam kan. Oke, mantap, bagus tuh Pak. Jadi yang kita bahas nih Pak ya, kita ini sekarang ngaji fikih Pak. Fikih ini Pak sifatnya zahir. Hukumnya fikih ini yang realistis, yang terlihat oleh mata. Jadi tidak bisa Pak, cara fikih ini ngawang-ngawang. Fikih itu realistis. Contoh begini, bagaimana hukumnya saya menghayal mencuri uang yang ada di bank? Dihukum enggak saya? Enggak. Jadi fikih itu betul-betul ketika saya ngambil duit,
Di situ dihukumi saya mencuri. Kan begitu. Untuk bagian dalam wallahu a'lamu bis-sarair. Untuk bagian dalam itu batin itu, Pak, itulah tasawuf. Nah, itu tasawuf. Jadi kalau Bapak bahas fikih kemudian tasawuf, orang fikih saja, ini sebenarnya bagus pertanyaan ini. Orang kalau ngaji fikih saja, Pak, ngaji fikih saja katanya man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Orang yang ngaji fikih saja, zahir terus, wa lam yatasawwaf, tapi bagian dalam dia tak pernah ngaji, faqad tafassak. Kemungkinan dia jadi orang fasik. Contoh begini. Secara fikih ya, fikih. Auratnya perempuan di mana, Bu? Kullu badaniha illal wajha wal kaffain. Ya kan? Semua badan ini dari ujung kepala sampai ujung kaki ini aurat, kecuali wajah nih wal kaffain dan kedua telapak tangan. Ini aurat perempuan. Sehingga ketika sholat misalnya, mohon maaf, sholat seperti ini, perempuan tidak menutupi auratnya, tak pakai kerudung, tak pakai ruku, sah enggak? Ah, jelas jawabannya ya. Aurat laki-laki di mana? Ma bainas surrati war rubbah, di antara pusar dan lutut. Pak, ada pusarnya, Pak? Hah? Bapak punya pusar? Biasa punya orang pusarnya udah itu putih lagi sabunnya tak dibuang. Ini antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Sekarang begini, saya tutup bagian pusar nih, Pak, kata orang Madura kucil. Ya, kucil. Saya tutup, Pak. Sampai lutut saya tutup. Berarti Bapak bayangkan yang bertutup cuma lutut sampai bucil saya, pusat saya. Berarti di atas ini saya pakai baju enggak? Tak ada. Bawah tak ada. Saya sembahyang hadap kiblat. Secara fikih, secara ilmu fikih saya Allah Akbar, syarat rukunnya saya kerjakan Allah Akbar. Sah tak? Sah kan? Nah, ini fikih begini. Tapi untuk bagian dalamnya, ini kan bisa dihukumi fasik nih begini. Kalau dipanggil presiden jak rapi-rapi, pergi kondangan pakai jas, parfum semua dipakai. Tapi ketika menghadap Tuhan selembe ya dia. Iya tidak? Nah, ini fikih ini begini. Tapi ya berhubung kita ngajinya tentang najis tadi, tidak bahas jasa tasawuf. Nah, itu pakai sama tasawuf itu kan sama, itu sama. Kan makanya ada kata-kata makrifat. Tidak mau ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca kata tadi kalau kita gimana? Orang dipel di rame. Itu kan baca kata itu tak boleh disiram. Itu dibuang dulu. Ininya. Baca kata itu kan dibuang dulu benilnya. Kalau dah bilang itu, itu sama. Baca kita, cuba kita yang berdiri. Merasakan kita tak punya diri. Betul. Kan gitu. Iya. Merasakan kita ni tak punya diri. Jangan merasakan ego kita bawa. Kita yang tadi kita kayak ayam kita siram. Kotor semua kita. Itu kan sama. Karifat itu kan sama. Jadi kepastian ada. Tapi itu kalau anda ada dasarnya, tak mungkin ada batinnya. Begitu. Nah, kalau tak ada dasarnya, tak mungkin ada rohnya. Nah, yang perlu dipetakan, Pak, Bapak tuh perlu pemetaan kalau begitu. Nah, kalau dicampur jadi nasi rujak. Kita tidak bersambung, kita kata orang tuh kita mungkin, kata orang kan mungkin bagi saya kan kurang ngerti, kurang paham, kan mungkin supaya kita masuk, supaya kita yang ada di sini kan supaya paham, gitu, jadi tidak kurang lagi. Kalau itu orang dulu kan jangan kemana-mana, gitu, jangan masalah sedikit kata orang untuk hal itu kan mengingat kata-kata bahasa orang sama dengan apa ibu sama Muhammadiyah mengadu bahasa dia itu kalau bagi saya itu kan mengadu ilmu kan gitu satu tak tahlil kan gitu mengadu menang untuk kelompok kan gitu kalau kita bahasa orang yang tahlil saja tahlil jangan mau tahlil jangan berarti ada tamu tahlil enggak? Ada tamu tahlil enggak? Bapak paling tak mau nih. Awas tuh. Berarti yang jelek batinnya Bapak. Kalau begitu. Mayoritas tahlil di sini.
Berarti jelek situ deh. Nah, saya masa orang kita senang baca orang kok kita tampil dan pada kita dipaksa gitu kan nggak enak juga. Itu namanya paksaan kan gitu. Nah, ini Pak, kita sekarang ngaji fikih. Bapak kalau misalnya ingin memperdalam apa namanya tarekat, kemudian makrifat, hakikat makrifat itu di jam yang lain. Ya. Jadi ini sekarang fikih. Tapi saya ingin katakan sama Bapak bahwa tarekat, hakikat dan makrifat itu tak bisa dilalui kecuali melalui jalannya syariat. Ini yang namanya syariat. Ini yang namanya syariat. Jadi diibaratkan itu ada ulama menyatakan bahwa inna syari'ata kasafinatin wa tariqatin kal bahri katanya. Bahwa syariat itu Pak katanya, syariat ini penting sekali kita harus pakai. Kenapa? Karena syariat ini kasafinatin, kayak perahu. Kayak perahu kapal. Kemudian tariqah itu seperti apa? Kal bahri, seperti lautan. Tidak ada ceritanya Pak, kapal itu berjalan di aspal. Pasti di lautan begitu. Jadi Pak, kalau hanya ada lautan tak ada kapal, sampean mau ngambil durrun gola permata yang disebut dengan hakikat dan makrifat itu ada di mana Pak? Di dasar laut. Kalau sampean cari permata yang tidak ada di dasar laut, berarti permata itu ketahuilah ada di pasar Kapuas. Udah terima jadi. Kalau yang di dasar lautan, berarti sampean harus menyiapkan apa pertama Pak? Sampan. Kedua harus ada lautnya. Kalau tidak ada lautnya tak bisa. Yang ketiga sampean harus punya keberanian untuk nyelam. Harus berani. Kalau tak berani tak bisa dapat. Nah maka syariat itu sampannya. Tak ada sampan tak dapat. Tarekat itu lautnya. Kemudian hakikat itu sampean nyelam. Makrifat itu durrun gola permata yang sampean dapatkan. Orang banyak mati ketika sampai di mana? Ketika nengok laut tak pakai syariat. Ikut tarekat, pengajian ikut tarekat itu sholat cukup niat misalnya. Itu kan tarekat itu. Dia tengok laut tapi tak pakai sampan. Mati dulu, belum dapat permatanya sehingga yang datang sama dia bisikan-bisikan Pak. Aku dibisiki bahwa aku melihat si fulan, Kiai fulan, Syekh fulan didatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ujung-ujungnya jadi dukun Pak. Bisa ngobat orang, jual airnya bisa mahal. Nah itu mau hati-hati. Maka untuk menangani perbuatan itu harus syariat. Paham ya? Ya. Jadi tidak bisa diambil kulit luarnya Pak. Itu mau dalam. Oke, silakan yang lain lah. Bapak udah banyak nanya. Nah, yang lainnya. Nyata rebu, kira. Yang mau tahlil silakan, katanya mau tahlil. Silakan. Sampai mau nanya apa kayak terserah. Mau hakikat makrifat tarekat terserah. Ayo silakan. Monggo. Bukunya mungkin mau tanya. Hanya sholat niat saja Bu. Mau nanya, saya anaknya berapa? Saya 2. Istrinya masih 1. Alhamdulillah. Bau betul lah. Ini labnya 6. Lanjut. Ini saya tanya tentang tarian Pak. Hah? Kasih yang lain dulu lah. Nanti kalau sampai tak puas, ya rumah saya dekat di pondok pesantren Salafiyah Al Aziz. Tapi saya tak mau bukakan pintu kecuali ada syaratnya sampean bawa ini. Kalau tak bawa ini tak bisa. Sampean tak bisa masuk tarekat. Tarekatnya harus ini. Apalagi makrifat tak bisa. Ya Allah. Nanti ya. Silakan yang lain dulu lah. Yang lain. Ngereng Bu, tore Bu. Retin Ibu menatanya. Eki. Jadi kita mau sholat tuh pakai aduk itu kata ini. Jadi kadang-kadang saya lihat tapi itu kan yang kita jalan. Saya kira sholat. Tapi pakai aduk kayak gitu pakai. Jangan jauh berikan.
Sampean aseram ki, ya kan? Sebab dana aseram setelah mandi, sampean pakai anduk itu kan? Nah, anduk itu kan dibawa sholat maksudnya, dibawa sholat. Anduk ke suci kan? Ya mun suci tak masalah lah bu. Ya enggak. Nah, begini Bu, selama Bu, persoalan najis. Jadi kan begini, ada orang yang memang dihantui dengan was-wasnya yang sangat luar biasa. Saya punya guru Hadratus Syekh namanya Kiai Haji Hariri Abdul Azim. Beliau ini senyampang ya, selama betul-betul bukan beliau melihat secara real, secara nyata bahwa kainnya kena najis, beliau tetap menghukumi suci. Misalnya sarung. Biasa kan kita ke WC nih Bu, mohon maaf. Sampai cek gini. Saking takutnya dengan najis. Iya, ini memang baik. Tapi terkadang jadi masalah juga buat kita ketika sudah kita menjaga ini kan, kemudian masih datang. Tadi kayaknya kena. Kayak ini kan dihantui sama setan. Kayak ini kan dihantui dengan setan. Waswi sufi sudurin kan. Dikipasi hatinya sama setan hingga akhirnya dia balik disalin lagi. Nah, kalau kiai saya tidak seperti itu. Beliau bilang, "Dulalaan kuy, Cong. Mun kecuali engkau ngabes langsung, engkau kening di najis misalnya akela. Letek ana najis kening ka baabeun. Aji baru engkau jaga be najis. Engkau lebat ya enggak. Begitu. Jadi lebih nyaman, lebih aman untuk kita. Bisa dipahami ya Bu ya? Itu kan dipakai untuk keluarga saja kan? Iya. Dan tidak dipakai untuk membersihkan najis kan? Nah, berarti dihukumi suci. Al aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya yang sampean pakai itu suci, ya keadaannya tetap suci. Ini ada pertanyaan deh. Dalam mah? Dan terkadang kita berangkat ke masjid itu terus dengan keadaan hujan. Ya. Apakah air yang netes bukan netes, sampah airnya yang dari bawah, yang awalnya dari atas agak kena ke jalan. Sedangkan jalan tersebut ini kita tidak tahu ya, apakah itu kotor atau tidak. Sudah najis lah ya. Ya. Apakah sekolah itu tanpa sedih dihukumin aja bagaimana ya? Mau berangkat ke masjid ya? Ya. Jadi kalau begini, misalnya kantung sape, iya kan? Sampean rumah sampean itu di belakangnya tempat kandang sapi. Jatuhan hujan jelas kena ke kotoran sapi. Kotoran sapi leteannya kena ke teras rumah. Mau dihukumi apa? Leteannya? Kotoran sapi najis enggak? Ya leteannya. Ya, kenapa sampean menghukumi najis? Karena jelas sampean meyakini letean tadi dari kotoran sapi. Ini kan sebenarnya sederhana saja. Kalau ternyata kita tidak meyakini bahwa tempat yang menjadi letean tadi adalah tempat kotor, maka tidak masalah. Contoh di WC, Bu. WC yang sudah di keramik sama kita, tempat wudhu. Kita kan kalau kencing nih kan, kita siram. Iya kan? Beda dengan tempat WC yang memang WC umum yang kotornya na'udzubillah itu yang kesuciannya tidak bisa terjaga. Saya kalau wudhu itu kan tidak pakai keran. Jadi ngambil, iya kan, kayak centong, canting itu. Tentunya tetesannya kan kena ke sini. Ini keramik lantai, ini misalnya WC, ini kamar mandi yang memang di dalamnya ada WC. Ini kan saya yakini sucinya ini sudah disiram, sudah diapakan. Masa mau meyakini leteannya masih najis? Betapa ributnya Islam. Betapa ruwetnya syariat. Padahal kata Kanjeng Nabi, yassiru wala tu'assiru. Ma ja'ala 'alaikum minad dini min haraj. Agama ini bukan untuk mempersulit kalian, tapi mempermudah. Sehingga ketika lewat di jalan kening letean, misalnya letean tadi hanya genangan-genangan air, ya udah suci itu. Kecuali pasar kayak kemarin ada genangan, mau dikuras sama kawan-kawan, lah kebin orang mengucap pada kumpena, kening ke kain, ini najis karena orang tadi bilang ini
kenci. Mungkin di pasar itu Bu, pasar setan depan itu ngarami ke paret jauh, mungkin kencingnya di situ. Kan begitu. Iya jelas aja kalau begini. Kalau yang lewat tadi ya enggak. Bisa dipahami ya? Iya Pak, ada apa Bu? Cukup Bu. Tak jual cukup boleh Bu? Ustaz Ishak jual cukup. Oke. Drama. Cukup sama cukup. Pasar cukup. Aduh mau nih pasar Bu. Iya kapi ngojak Bu. Ya kas tete Bu. Mun kasta gue sarong petek cek tekin Bu. Jadi mun ke pasar nanti saya angkut kelampi saya soce kasih saya sekiranya tidak dipakai untuk sholat khusus baju pasar sini. Kalau sholat itu lain untuk misal. Oke, terus selain ini apa Bu? Tore. Kalau boleh saya tanya, mungkin ada yang bertanya. Tadi apa tanya? Itu tadi. Hah? Ampon. Oke, Bon. Angkennya kenyaman, Bu. Jangan jamaah anak ini apa ampon? Pon. Terus. Bener. Oke. Empon nggih? Cukup. Empon lah Bu, cukup Bu. Iki mun. Takoi WA. Ki. Mana bisa bung saya tanya boleh Ki? Tutup saus lagi. Ki matosek lakong. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu bisa bertemu kembali, bisa belajar lagi. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Ngereng nanti mula berdekin-bangkin boleh. Bisa disiapkan pertanyaannya sesuai dengan materi ataupun di luar materi yang dibahas. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan banyak barokah dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadzana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.